Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi pembayaran pajak untuk penghemat pajak. Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow atau arus kas perusahaan yang bertujuan untuk mendatangkan penghematan pajak. Nah, si optimalisasi pembayaran pajak ini diuraikan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Terjadinya ketidakpahaman membuat kontrak mengenai withholding tax sehingga saat pemeriksaan pajak perusahaan wajib membayar bunga sebesar 2% per bulan. Vendor tidak dapat dikenai pajak, pembeli harus menanggung pajak ditambah transaksi perpajakan. Nah, ada perlakuan perpajakannya. Yang pertama, jika withholding akan dibiayai di laporan keuangan, maka nilai transaksi dalam kontrak harus di gross up. Yang kedua, perusahaan menanggung withholding tax tanpa di gross up. Yang kedua, ada optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Jadi kredit pajak itu dapat berupa PPh pasal 21, 22, 23, 24, PPh fiskal luar negeri karyawan, dan PPh atas pengalihan tanah atau bangunan. Optimalisasi kredit ini dapat dilakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan administrasi harus tertata dengan baik dan tertib, baik dalam hal pencatatan maupun kelengkapan dokumentasinya. Yang kedua, untuk memenuhi kelengkapan formal, terutama saat pemeriksaan berlangsung, setiap kali dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, sebaiknya langsung diminta bukti potong atau pemungutan PPh-nya. Penundaan permintaan tersebut cukup beresiko, jadi seperti kelupaan atau kehilangan dokumen yang akan menyita waktu dan tenaga, sehingga tidak perlu menunggu sampai akhir tahun pajak untuk memintanya. Yang ketiga, ada pengajuan permohonan angsuran PPh pasal 25. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran PPh pasal 25 secara tertulis ke KPP dengan persyaratannya. Yang pertama, apabila sudah 3 bulan berjalannya tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun tersebut itu kurang dari 75% dari PPh terutangnya yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Yang kedua, menyertakan perhitungan PPh pasal 25 berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Yang keempat, ada pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan pasal 23. Untuk beberapa jenis withholding tax seperti PPh pasal 2 dan pasal 23, dapat diajukan permohonan surat keterangan bebas oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ_2011. Selanjutnya ada mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengangsuran atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan adanya sanksi administrasi berupa bunga. Lalu ada rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan, SPT lainnya, dan laporan keuangan. Prosedur pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan teknik rekonsiliasi atau ekualisasi secara periodik antara elemen-elemen SPT badan dan laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada kebijakan perpajakan lainnya untuk menghemat PPh atas transaksi tertentu. Perlakuan perpajakan PPh badan yang berkaitan dengan transaksi tertentu. Yang pertama, ada revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, utang atau piutang kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga pinjaman. Yang keempat, pencadangan penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima, biaya pendirian perusahaan atau biaya praoperasi. Yang keenam, ada reimbursement. Yang ketujuh, ada pembukuan dalam valuta asing.
Kedelapan, transaksi dalam valuta asing. Dan terakhir, rekonsiliasi fiskal. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa kritik dan saran. Terima kasih.